Baiklah, perkenalkan nama saya Kristifania Rumopa. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester Auditing 1. Dengan pertanyaan yang pertama adalah peranan auditing dalam suatu perusahaan. Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Audit digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan audit atas laporan keuangan serta sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam menilai kewajaran atas laporan keuangan. Pertanyaan kedua, ada 7 tujuan auditing secara umum. Yang pertama ada kelengkapan atau completeness. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Yang kedua, ada ketetapan atau akurasi. Kegiatan audit juga bertujuan untuk memastikan semua transaksi dan saldo perkiraan telah didokumentasikan dengan baik, perhitungannya yang benar, jumlahnya yang tepat, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi. Yang ketiga ada eksistensi. Dengan adanya audit, maka pencatatan semua harta dan kewajiban memiliki eksistensi sesuai dengan tanggal tertentu. Dengan kata lain, semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Tujuan yang keempat ada penilaian. Kegiatan audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar. Tujuan yang kelima ada klasifikasi. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam jurnal diklasifikasikan sesuai transaksinya. Tujuan yang keenam ada pisah batas atau cut-off. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. Pencatatan transaksi di akhir periode akuntansi sangat mungkin terjadi salah saji. Nomor 3, ada relevansi antara auditing dengan akuntansi. Subjek suatu audit biasanya berupa data akuntansi yang ada dalam buku catatan dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah kesesuaian untuk prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, pengauditan, tetapi auditor harus memahami tentang akuntansi. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sedangkan pengauditan biasanya tidak menghasilkan data akuntansi, melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan oleh akuntansi. Dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut, dan selanjutnya mengkomunikasikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nomor 4, perbedaan antara audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti atas laporan keuangan entitas yang menjadi dasar untuk menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit operasional. Audit operasional adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai ketentuan persyaratan, atau peraturan tertentu.
Contoh audit internal, auditor eksternal, dan auditor pemerintah. Yang pertama, auditor internal. Auditor internal merupakan pegawai atau anggota dari organisasi yang diaudit. Auditor internal terlibat dalam audit kepatuhan dan audit operasional. Pelaksanaan jenis audit tersebut dapat digunakan organisasi untuk pengambilan keputusan terkait kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi. Atas dasar itulah, auditor internal dapat disebut memegang tugas sebagai konsultan internal perusahaan. Yang kedua, ada auditor eksternal. Auditor eksternal biasanya adalah pihak yang bekerja baik secara perseorangan atau bagian dari suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa secara profesional kepada klien. Auditor eksternal biasanya mampu melakukan semua jenis audit karena pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang telah dimiliki. Dan yang terakhir ada auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan merupakan auditor yang bekerja untuk pemerintah dan digaji pula oleh pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dibagi menjadi dua, yakni auditor eksternal yang diampu oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan auditor internal dilakukan oleh BPKP ya, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lanjut, pengertian asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau yang dinyatakan dengan jelas oleh manajemen mengenai jenis transaksi dan akun terkait dalam laporan keuangan. PSA 07 menggolongkan 5 kategori asersi. Yang pertama ada asersi mengenai kelengkapan. Yang kedua ada asersi mengenai kelengkapan. Mohon maaf, maksud saya yang pertama asersi mengenai keberadaan atau keterjadian. Yang kedua ada asersi mengenai kelengkapan. Yang ketiga asersi mengenai hak dan kewajiban. Yang keempat asersi mengenai penilaian dan alokasi. Dan yang kelima asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Lanjut ke nomor selanjutnya, 10 standar auditing yang harus diikuti oleh akuntan publik. Yang pertama ada competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Yang kedua ada independence atau tidak terpengaruh. Yang ketiga due professional care atau tingkat keprofesionalan. Yang keempat ada adequate planning dan proper supervision. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Yang keenam, bukti audit yang kompeten. Yang ketujuh ada financial statements present in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedelapan ada konsistensi in the application atau harus konsistensi. Yang kesembilan ada isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Dan yang ke-10, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Nomor selanjutnya ada jenis-jenis pendapat auditor. Ada 5 pendapat auditor. Yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua ada pendapat wajar dengan bahasa penjelasan atau yang disebut unqualified opinion with language disclosure. Yang ketiga ada pendapat wajar dengan bahasa penjelasan atau yang disebut unqualified opinion with language disclosure. Yang keempat ada pendapat tidak wajar atau yang disebut adverse opinion. Dan yang kelima adalah pernyataan tidak dapat memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Nomor selanjutnya, pengertian dari bukti audit. Bukti audit atau audit evidence merupakan segala jenis informasi relevan
yang nantinya akan digunakan oleh akuntan publik atau konsultan hukum atau auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti ini dalam laporan keuangan umumnya berbentuk nominal, dalam legal audit berbentuk dokumen hukum. Selain itu, bukti bisa juga berupa hasil observasi auditor dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait. Alasan mengapa materialitas laporan keuangan penting bagi auditor. Materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko atau risk assessments dan penentuan luasnya prosedur audit. Materialitas akan digunakan antara lain untuk menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit dan menetapkan konteks untuk strategi audit yang menyeluruh. Selanjutnya, setujukah atau tidak di pernyataan jika auditor menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan klien, independensi auditor tersebut akan hilang? Jawabannya adalah jika auditor menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan klien, maka independensi dari seorang auditor akan berkurang atau hilang. Mengapa? Dikarenakan setiap perusahaan pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, apabila seorang auditor merangkap bekerja di perusahaan klien dan sebagai auditor independen, auditor tersebut akan memiliki kemungkinan untuk menutupi kekurangan perusahaan tersebut, sehingga independensi auditnya akan berkurang atau hilang. Apa yang dimaksud dengan kertas kerja mengacu pada SA Seksi 339, kertas kerja paragraf 3, pengertian kertas kerja audit adalah berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Demikian pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Auditing 1 Universitas Samudra. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan salah sikap, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu dosen yang telah mengajar kami selama 1 semester. Saya dari mahasiswa PMM mengucapkan banyak-banyak terima kasih.